Ya bukan. Nah, makanya Tuhan itu wajib satu yang Maha Kuasa. Jadi kalau ada Tuhan 1, 2, 3 apalagi banyak itu maka mustahil. Jadi kesimpulan akal saya ini wajib yang namanya Maha Kuasa itu satu. Maka mencarilah saya kepada agama lain. Saya mempelajari Islam, kemudian nanya ustadz, nanya kiai. Itu masih umur belasan itu? Masih belasan. Oke. Akhirnya saya satu saat menemukan satu ayat dalam Al-Quran. Kalau kita buka suratul Maidah itu di awalnya, itu ayat luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jumpa lagi di channelnya Donditan dan Ngaji Cerdas ya. Ini kemana-mana berdua nih channel ini. Masya Allah. Alhamdulillah saya dan tim Ngaji Cerdas sekarang sedang berada di sebuah pesantren, yaitu pesantren Asy-Syifa Al-Islami ya, Parung. Saya sekarang bersama dengan pembinanya, yaitu Ustadz Usman Ang. Betul ya Ustadz ya? Ang Cui Eng. Ang Cui Eng. Waduh, nama masih 3 nama nih berarti nih. Ini berarti kalau yang itu Gen Z, yang ini milenial, berarti saya sama Ustadz Usman nih berarti kolonial berarti nih. Assalamualaikum Ustadz, sehat Ustadz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti saya manggilnya harusnya apa nih? Cek apa empek nih? Apa aja deh. Mau panggil kok, panggil Encek Usman gitu ya. Masya Allah. Jadi Ustadz Usman ini adalah dulunya pernah jadi mualaf. Ya, saya awalnya bukan dari Islam. Bukan dari Islam. Dari keluarga apa dulunya? Dari keluarga orang tua saya itu agamanya Buddha dan juga Konghucu. Oh, Buddha dan Konghucu. Terus Ustadz Usman masuk Islam umur berapa? Saya disyahadatkan itu ketika dari kecil ya. Saya kecil? Belajar Islam dari kecil, kemudian di SMP. Tapi terakhir saya betul-betul disyahadatkan tuh tahun 77. 77 udah syahadat. 77 gue masih ingusan tuh padahal. Masya Allah. Usia berapa itu? Itu usia 17 ya. 17, 77. Oh, berarti lahirnya 60 berarti? Saya 59. 59, Masya Allah. Berarti sekarang masih umur 38 berarti ya? Iya. Ini gue yang nggak bisa ngitung apa gitu. Masya Allah, tadi saya datang aja Ustadz Usman tuh masih nyetir mobil sendiri. Nyetir mobilnya aja kayak pembalap tadi Mas. Ustadz Usman ini sudah berapa tahun mendirikan pesantren ini? Saya beli tanah di sini tahun 2008. 2008, Masya Allah. 2008. Luas berapa tanah ini? Sekarang mungkin sekitar 7.000 meter ya. 7.000 meter, Masya Allah. Sekarang berdiri pesantren Asy-Syifa Al-Islami. Ya. Santrinya ada berapa sekarang Ustadz? Sekarang ada sekitar 85 anak. 85. Ustadznya ada berapa? Ustadznya ada sekitar 17. 17 Ustadz, Masya Allah. Jadi pesantren ini memfokuskan pelajaran apa Ustadz? Pelajaran tahfizul Quran, Tahfizul Quran, kemudian pengajian kitab, yang mana kitabnya itu yang pertama yang diutamakan tauhid, akhlak, fikih. Fikih, Masya Allah. Berarti belajar kitab kuning juga berarti ya? Belajar ya. Oke, sebelum kita gali ceritanya Ustadz Usman ini sampai menjadi pembina pesantren Asy-Syifa Al-Islami ini, di samping kiri saya ini ada galon nih. Ini galon air mineral ya. Iya. Ini juga ada air mineral kemasan. Ini RO nih. RO. pH-nya 8+. RO ya, mereknya Asy-Syifa Fahma. Ini adalah produksi dari Pondok Pesantren Asy-Syifa. Pondok Pesantren Asy-Syifa. Jadi buat para pemirsa yang ingin juga berdonasi, juga bisa menikmati nikmatnya air minum mineral Asy-Syifa ini ya. Ini dijual di mana ya Ustadz ya? Dijual di umum. Di umum. Oke, kalau yang mau pesan bisa langsung ke Ustadz Usman ya. Nanti nomor teleponnya kita tulis di sini ya.
Jadi Masya Allah, ini memang apa namanya ditujukan sebagai penyokong atau pendukung operasionalnya pesantren ya Ustaz ya. Betul. Nah, Masya Allah. Jadi silakan dicoba ini ya. Selain ini saya juga dihidangkan kopi nih. Wih, kopinya jangan sedih. Ini kopi Ethiopia nih. Wih, cobain dulu ya. Masya Allah. Ya, alhamdulillah saya di tempatnya Ustadz Usman bersama dengan teman-teman di sini kelihatan banget kekompakannya ya dalam mengelola pesantren ini. Tapi setiap pesantren pasti punya permasalahan Ustadz ya. Permasalahan apa yang sekarang Ustadz Usman hadapi dengan pesantren ini? Permasalahan banyak. Permasalahan jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendek, jangka Kalau panjang. jangka panjang itu kan mesti ada bangunan 3 lantai untuk SMK-nya. SMK. Sebab di sini SMP dengan SMK masih di Desa Tonjong, Kecamatan Tajur Halang, Bogor. Dan sekolahnya masih ke tempat sekolah orang lain. Oke. Jadi yang di sini hanya SMP. SMK-nya di daerah Tonjong. Ya. Oke. Pesantrennya Asifa tetap di Tonjong. Pesantrennya tetap Asifa. Ustadz maunya jadi satu di sini. Ya, di sini. Satu sini. Ya insya Allah ya, mudah-mudahan pesantren Asifa ini bisa berkembang terus. Amin. Sehingga bisa memberi manfaat buat generasi Islam yang mumpuni ya. Amin. Ya insya Allah nanti lulusan sini juga bisa menjadi dai-dai yang bisa menyebarkan Islam rahmatan lil alamin. Amin. Tapi ngomong-ngomong Ustadz, kenapa di sini banyak anak-anak yang dari timur? Jadi awalnya ketika saya ya dulu itu masuk Islam, kemudian saya sebelum menjadi Muslim itu kan tentu ada sesuatu yang menjadikan saya tertarik kepada Islam. Oke. Apa tuh yang menarik? Ya, jadi ketika saya waktu itu masih kecil ya, tahun 70 itu. Jadi papa saya namanya itu Ang Ipau. Ang Ipau. Ang Ipau. Jadi papa saya namanya Ang Ipau. Kalau kakek saya namanya Ang Ing Eng. Ang Ing Eng. Kakek. Kakek. Terus? Kalau saya namanya Ang Cui Eng. Ang Cui Eng. Nah itu waktu meninggal papa saya, kemudian kan dimasukkan ke dalam peti mati itu. Papanya. Ya. Terus? Kemudian disimpan 7 hari di rumah. Setiap hari itu dikasih hidangan kayak gini nih. Ya. Air minum, ada teh, Kacang kulit. ada ada kepala babi, ada ikan Oh, ada kepala bandeng, babi. ada Ngeri. jeruk Terus? Bali, semangka, semua ada dah. Akhirnya saya tanya sama si Empe yang khusus mayat tuh, Pe, ini buat apa nih makanan? Kata si Empe, ini buat papa kamu, sebab papa kamu masih butuh makan. Oh. Padahal udah di peti mati tuh. Iya, nah mulai menggelitik tuh. Jawaban itu menggelitik hati saya dan akal pikiran saya. Ini kan udah mati. Masa saya butuh makan sih? Sedangkan makanan itu kan untuk sesuatu yang hidup. Nah, mulai menggelitik. Nah kemudian setelah 7 hari itu dimakamkan, dikuburkan. Kemudian dimasukin boneka, rumah. kemudian 3 hari ke Bong tuh ya, ke kuburan tuh bawa rumah-rumahan, Ya. dibakar. Saya tanya, ini buat apa, Pe? Buat rumah papa kamu. Nggak dikirimin mobil? Nah itu ada kan, di rumahnya itu ada mobil-mobilan, ada sepeda, Ya, motor, ada macam-macam. Handphone belum ada waktu itu? Belum ada. Terus saya tanya, buat apa? Buat papa kamu, tempat tinggal papa kamu nanti ini. Saya bilang, Pe, kan sekarang katanya ada surganya. Kok masih dikirim rumah-rumahan? Jangan-jangan surganya surga-surgaan nih. Nah di situ mulai saya berpikir, kok agama saya seperti ini? Tidak bisa masuk logika Boleh, akal Tat, saya. sini Tat, sekalian Tat. Nah ini buat, nah ini yang bikin kopi nih. Ini namanya Ustadz Yedi nih, Masya Allah nih. Kopinya enak bener Tat. Barakallah Tat ya. Kita ngopi dulu Masya deh. Allah. Tempatnya juga asik-asik ini. Nanti kalau yang mau nyari kopi ini nyarinya kemana Ustadz? Ke Asifa aja deh. Ke Asifa aja ya? Masya Allah ya, ke Asifa ya. Biar Asifa dapat komisi ya maksudnya. Masya Allah ya. Terus? Nah, setelah tidak masuk ke akal saya, juga nggak bisa nenangin hati saya. Padahal waktu itu saya masih kecil. Itu usia baru 11 tahun. Akhirnya saya ikut teman-teman tuh belajar ngaji ya.
Karena sekolahnya kan sekolah SD negeri Di mana waktu itu? di Jalan Kartini, Di Jakarta. Pusat. di Oh, Sawah Jalan Besar. Kartini. Jadi tetangganya Lao Tse. Oke, yang banyak jualan mie babi itu ya? Iya. Oh iya. Iya. Banyak kan orang Cina di Iya, iya, iya. Terus? Nah, terus kan udah mulai dewasa, tambah saya ingin tahu nih agama saya kok nggak bisa nenangin hati saya. Kemudian saya pelajari lah agama Kristen. Oh, sempat belajar Kristen. Iya, saya sampai buka Injil Barnabas, katanya Injil ya. Oh. Padahal saya yakinnya yang Injil itu bukan seperti itu, bukan yang ditulis oleh manusia. Nah, kemudian saya menemukan konsep Trinitas. Saya tanya sama orang Kristen, ini gimana sih Tuhannya tiga? Iya, bagaikan rokok katanya. Ini ada tembakaunya, ada cengkehnya, ada kertasnya. Campuran gitu ya. Iya, kok Tuhan kayak gado-gado. Nah, cuma saya itu pikiran masih muda, sangat muda ya. Bukan bermaksud melecehkan Tuhan orang lain, bukan. Nah, akhirnya saya mulai berpikir lagi, maka karena tidak bisa mendapatkan ketenangan hati, pikiran saya pun tidak bisa menerima tentang konsep tiga Tuhan. Karena saya waktu itu udah berpikir nih tiga Tuhan. Kalau Tuhan itu kan maha kuasa ya, Pak Dondi ya? Betul nggak? Betul. Harusnya. Kalau maha kuasa itu berarti dia maha mampu melakukan apa saja. Iya. Tapi, mohon maaf, terusin dulu ya, terusin. Yang sesuai kudrat irodatnya Tuhan. Ya, betul. Jadi Tuhan yang Maha Kuasa itu juga punya sifat mustahil. Iya. Ya nggak mungkin lah Tuhan bego gitu kan, nggak mungkin. Ya maka saya umpamakan kayak begini nih, Donde. Ini kan ini kopi ya, kopi Ya. Asipa nih. Nah, ini kopi. Ini ada kopinya nih. Ya. Ini umpamanya katakanlah saya nih Tuhan pertama. Ini Kodoni Tuhan kedua. Ini Ustadz Fajri Tuhan ketiga. Nah, kemudian Tuhan pertama melakukan perbuatan nih yang memang dia mampu melakukannya. Maka Tuhan pertama nih menghabiskan kopi yang di dalam cangkir ini. Bilang aja mau minum, pakai nyontoin minum kopi. Nah, udah habis kan? Habis. Terus? Coba ini Tuhan kedua. Oh Coba iya. habiskan ini. Waduh, saya juga minum kopi. Ini, habiskan yang ini. Hah? Habiskan ini. Tadi yang kan ini? Nah, Yang ini udah habis. bisa nggak habiskan? Nggak bisa, orang udah Kenapa habis. nggak bisa? Ya udah habis. Sebab nggak ada lagi yang akan dilakukan. Iya. Nah, kalau Tuhan kedua ini nggak mampu menghabiskan, dia kuasa apa nggak? Ya enggak. Kalau nggak kuasa, Tuhan apa bukan? Ya bukan. Nah, makanya Tuhan itu wajib satu yang maha kuasa. Jadi kalau ada Tuhan 1, 2, 3, apalagi banyak, itu maka mustahil. Jadi kesimpulan akal saya ini wajib yang namanya maha kuasa itu satu. Maka mencarilah saya kepada agama lain. Saya mempelajari Islam, kemudian nanya ustadz, nanya kiai. Itu masih umur belasan itu? Masih belasan. Oke. Akhirnya saya satu saat menemukan satu ayat dalam Al-Quran. Kalau kita buka suratul Maidah itu di awalnya, itu ayat luar biasa. Al-yauma akmaltu. Hari ini aku sempurnakan agama buat kamu. Lakum dinakum wasmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Saya cuma pegang itu aja, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Jadi Allah sempurnakan agama untuk kamu pada hari ini. Nah, saya nggak bisa nerima begitu aja. Apa iya Islam ini sempurna? Toh dari agama saya yang dulu juga saya banyak bertentangan dengan hati dan akal pikiran saya. Maka nggak bisa saya itu nerima begitu aja. Saya pelajari tentang tata cara ibadahnya. Saya pelajari tentang konsep ketuhanannya. Saya pelajari Al-Qur'annya. Kemudian saya pelajari juga hadis nabinya. Nah, setelah saya mau bukti betul nggak sih ini Islam ini sempurna, maka saya buka tentang fikih. Fikih itu tata cara tentang ibadah ya. Baik ibadah itu yang mahdoh maupun ghair mahdoh. Baik hubungan sesama manusia dengan makhluk yang lainnya maupun hubungan langsung dengan Tuhan. Ketemu kalau mau sholat, tempat sujud kita, tempat sholat kita ada najis. Pakaian kita ada najis, badan kita ada najis, maka tidak sah sholatnya. Kenapa?
Sebab syarat sah sholat itu wajib bersih daripada najis. Maka najis mesti dibersihkan. Ini luar biasa ini saya bilang. Ini bab najis saja. Bab najis saja. Udah segitunya ya. Kalau orang Cina bilang itu pangsa ya. Itu diatur dalam Islam. Ya, ya. Pelajarin lagi. Ada najis yang berat, mughalazo. Ada najis yang pertengahan, tawasito. Ada wajib yang ringan, mukhafafah. Cara membersihkannya pun beda-beda. Ya. Kayak macam mukhafafah yang ringan, itu baju terkena air kencing bayi yang belum makan apa-apa selain air susu ibunya. Itu asal dialirkan airnya begitu aja bisa. Tapi kalau mughalazo beda lagi. Ini dahsyat luar biasa ini. Saya belum pernah menemukan ajaran apapun juga sampai bab najis saja diatur. Ya. Belum lagi najis karena air liur anjing. Iya. Wah, itu sampai 7 kali gitu ya. Akhirnya saya meningkat lagi pelajari yang lainnya. Bab tentang apa? Tentang kebersihan. Sebab tadi kan najis tuh, kaitannya dengan kebersihan. Ternyata di dalam hadis Nabi bahwasanya disampaikan oleh Nabi kita yang mulia bahwa kebersihan itu adalah bagian daripada iman. Tunggu sebentar, Ustaz. Itu Ustaz umur belasan tahun belajar begitu di mana? Ya belajar baca terjemahan. Di mana? Buku apa? Bukunya macam-macam, buku sekolah, SD, SMP, pelajaran agama ada. Oke. Saya kira nyantren gitu enggak? Enggak, saya kan datang ke para ustadz. Oke. Terus? Nah, ternyata Islam itu adalah agama kebersihan. Saya kan kalau makan nih, ya waktu ada papa saya, makan tuh pakai tangan makannya. Yang lain pakai sendok. Dimarahin saya, cueng, tiko, katanya. Tikosun. Tiko itu orang Islam, orang kampung lah. Ya, gitu, tikosun. Anak tiko gitu ya. Iya, diomelin saya. Gue juga dulu pernah. Gitu. Tikosun lu kenapa gara-gara makan nggak suka yang panas? Oh gitu. Kata mama saya lu tikosun gitu. Terus itu diomelin tuh. Nah kemudian saya pelajari semua ya tentang bab-bab yang lebih meningkat daripada tentang bab najis. Sampai bab tentang warisan, tentang bab faraid. Bapak meninggal dunia, ada anak laki-laki, ada anak perempuan, ada istri. Ditata diatur demikian rinci dalam Islam. Kalau kita buka itu surah An-Nisa 11 sampai selanjutnya, belum lagi di dalam hadis Nabi. Satu-satunya agama tentang bab warisan, harta pusaka, cuma Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Saya nggak pernah dengar tuh, apakah di Alkitab, apakah di kitab Totikeng, kitab yang lain-lain dah. Di kitab Kristen ada waris. Iya, tapi nggak pernah saya baca sedemikian rinci. Oh enggak, di kitabnya Kristen ada waris, dosa waris. Itu dosa waris. Itu saya itu pun salah satu yang tidak bisa saya terima. Cuma kita lewatkan saja lah. Bapak meninggal, anak laki-laki dapat 2 bagian, perempuan dapat 1 bagian, ada ibunya juga dapat. Saudara kandung juga dapat. Ada nanya sama saya, Islam itu enggak adil ya, anak laki dapat 2 bagian, perempuan 1 bagian. Ya, ada yang begitu. Justru adilnya Islam begitu. Kenapa? Sebab anak laki-laki kalau ayahnya meninggal, ibunya itu tanggung jawab anak laki-laki. Kakak perempuan, adik perempuan kalau dia nggak mampu, tanggung jawab anak laki-laki. Jadi hartanya 2 bagian dapatnya itu ya kecil sebetulnya. Kecil. Karena dia mesti menafkahi anak istrinya. Iya. Cuma sayangnya dapat warisannya maunya 2 bagian. Begitu bertanggung jawab kepada ibunya yang sudah miskin janda, ada kakak adik yang perempuan nggak mampu, dia nggak mau tahu. Nah itu oknum. Itu oknumnya. Nah itu luar biasa. Ini bab tentang warisan tidak pernah saya temukan di dalam kitab apapun juga, ajaran apapun juga, filsafat manapun juga, sampai filsafat Yunani juga nggak ada. Tapi kan waktu itu umur belasan emang udah belajar sampai segitu kita jauhnya. Pelajari semuanya. Karena belajar filsafat Yunani juga waktu umur belasan. Ini kan sekarang. Enggak waktu itu. Oh enggak. Cuma tahunya itu aja dewa-dewa. Dewa-dewa. Nah kemudian ada dewa dapur ya. Kemudian satu lagi, bab tentang
yang kecil diatur, yang rumah tangga diatur. Bab tentang ketatanegaraan pun diatur. Bagaimana dalam Islam itu tidak boleh memilih, mengangkat, menjadikan pemimpin yang bukan Islam, bukan Muslim, bukan bertakwa menjadi pemimpin umat Islam, nggak boleh. Luar biasa ini. Sampai-sampai saya pernah menemukan hadis Nabi yang Nabi menyatakan kepada para sahabat, ajari anak-anak kamu, anak kalian. Untuk apa? Untuk berkuda, untuk memanah, untuk berenang. Ini bukan cuma mempelajari masalah fisik olahraga begitu aja, tapi ini ada konsep dasar ketatanegaraan. Artinya ajari anak kamu berkuda. Itu kalau konsep ketatanegaraan mesti mempunyai angkatan darat yang kuat. Kemudian memanah, bentuk angkatan udara yang tangguh. Kemudian berenang, mesti mempunyai armada angkatan laut yang hebat. Nah, ini luar biasa nih. Jadi ada secara harfiahnya, ada secara maknawiyahnya, ada filosofinya. Nah, disitulah saya jatuh cinta pada Islam. Oke. Terus bersyahadat pada usia? Saya bersyahadat tuh nggak sekali, karena waktu kecil itu kan ya masih belum paham. Cuma ikut bersyahadat juga. Kemudian sambil belajar, itu tahun 77 saya bersyahadat lagi. Bersyahadat lagi. Nah, kemudian mulailah saya menapaki mempelajari Islam. Itu sebelum saya diusir oleh mama saya. Jadi waktu mamanya tahu Ustadz Usman masuk Islam, diusir sama mamanya. Jadi saya kan disunat nih, disunat di Kerawang ya. Disunat, belum sembuh, saya udah pulang. Jadi jalan tuh masih ketahuan lah masih. Akhirnya mama saya curiga, dipanggil, "Cueng, sini kamu. Lo berani ninggalin orang tua kamu ya agamanya ya?" Saya diusir. Tapi dengan saya diusir itu, saya punya kesempatan untuk menimba ilmu di berbagai pondok pesantren. Masuk pesantren berarti? Ya. Oke. Nah, setelah... Nah, waktu diusir itu tinggal di mana? Di pesantren tinggalnya? Ini pesantren. Umur berapa waktu diusir? Itu 19 tahun. Udah 19 tahun. 19 tahun. Ya. Terus? Setelah itu, dengan segala kekurangan pengetahuan yang saya miliki, selesailah saya dari pondok, kemudian pulang ke rumah. Berani itu pulang ke rumah? Berani. Kata mamanya? Mamanya udah bisa nerima, sebab saya sebelum pulang itu udah suka berdakwah kemana-mana. Mama saya itu jadi malahan bingung dan bengong, ini anak nih paling bandel bukan main, kok jadi begini sekarang berubah ya gitu. Waduh. Karena saya tunjukkan, begitu mama saya sakit, saya pijitin kakinya. Saya cepat ambil air minumnya kalau lagi makan itu. Jadi apa waktu itu masih ada? Udah nggak ada, kan tahun 70 itu meninggal. Iya. Akhirnya mama saya nanya, "Cueng, lu kok dulunya Badung bukan main?" Saya paling Badung deh, sono. Kayaknya sesawah besar paling Badung saya itu. Waduh. Berapa saudara? Semuanya 13. Hah? 13. Berarti bisa bikin kesebelasan dong? Iya, cuma udah meninggal duluan yang 2, jadi pas-pasan. Pas-pasan. Nggak, kalau 13 kan kesebelasan pas itu ya, 2 cadangan tuh ya? Iya. Ustadz yang keberapa? Saya yang 11. Kok 11? Masya Allah. Terus? Nah, akhirnya mama saya nanya begitu, ya memang Islam mengajarkan begini, Ma. Nah, mulailah mama saya tuh tertarik pada Islam. Dan usia 80 tahun mama saya masuk Islam. Masya Allah. Yang syahadatin Ustadz Usman? Bukan. Yang mensyahadatkan itu yang bawanya keponakan saya. Keponakan? Ponakan. Keponakan juga mualaf? Iya, mualaf juga. Waduh, Masya Allah. Dia apa sih, sarjana teknik kimia. Oke. Nah, dia yang bawa tuh. 2 tahun kemudian berangkat haji. Usia 85 tahun. Mamanya? Iya. 85 tahun? 82 tahun. 82 tahun. Terus naik gajinya 85? 85-nya meninggal. 85 meninggal, naik gajinya? Jadi masuk Islam usia 80. Hah? Masuk Islamnya usia 80 tahun. 80 tahun? Usia 82 tahun berangkat haji. Naik haji. 85 tahun Allah panggil. 85 meninggal. Masya Allah. Nah, itu dulu Ustadz Usmannya nyantrennya di mana? Saya dulu pernah di Tasikmalaya. Tasik. Berapa tahun? Enggak lama, saya pesantren itu dari mulai tahun 79 sampai 84.
Oh, 5 tahun. 84 ya. Oh, Masya Allah. Makanya bisa ceramah di mana-mana tuh ya. Enggak juga, selama karena ini aja, karena orang anggapnya di Cina nih gitu. Oh, Cina. Bukan karena ilmunya, bukan. Ustadz Cina lagi. Masya Allah. Terus setelah itu, setelah mamanya masuk Islam, Ya, saya sering berkeliling dakwah. Mulai dari ujung Sumatera sampai ke Wamena. Masya Allah. Nah, ini kampung halamannya nih, Ustadz Fajri nih. Masya Allah. Dari Sumatera sampai Iya, sampai ke NTT, Papua, NTT. Papua, sampai ke Waduh. Kalimantan, Sulawesi. Wah, Kalau di sayang kampung ya. ini nih, mau ceramah, speakernya dimatiin tuh. Widih. Saya bilang, Di mana? Dimatiin? di NTT? kampung apa tuh? NTT. Kampung Oh, apa? ini mualaf juga berarti nih? Bukan. Oh, bapaknya dia mualaf, Masya Tuh, Allah. tadi Ustadz Misbah tuh pamannya dia. Ustadz Misbah pamannya? Sepupu ya. Oh, sepupu. Masya Allah. Nah, itu sampai dimatiin speaker nggak boleh sama kepala desanya. Saya bilang hidupin, saya tanggung jawab. Kalau pendeta nggak suka suruh masuk dia. Suruh Suruh masuk bicara sama Islam. saya, kalau mau bicara, kalau mau berantem ya silahkan di depan. Loh, enggak, jadi Ustadz Usman itu ceramah dari Sumatera sampai ke Papua itu yang bawa siapa? Saya sendiri. Sendiri. Nah, modal dari mana? Modalnya cari sendiri juga. Cari sendiri juga. Masya Allah. Ya kan dulu saya pernah di PT. Pernah di PT. Oh, PT. Pernah di PT sebagai dai-nya. Cuma memang nggak disukai saya. Sama? Ya banyak yang nggak suka lah karena kan bicaranya lantang dan nggak apa ya. Oh, ini Nggak Cina berani sih katanya. Nggak pernah mau ini. Cina berani. Orang mau ngasih ongkos nggak ngasih ongkos sebodoh amat. Yang penting saya Oke. sampaikan gitu. Iya. Nah, jadi di Masya situ Allah. mulai itu saya kenal dengan masih keluarga beliau juga Ustadz Misbah namanya. Ustadz, oh, Itu iya. yang pertama bawa anak-anak santri ke sini. Itu beliau luar biasa jasanya. Saya sangat menghargainya, menghormatinya. Nah, kemudian saya keliling kan ke Kalimantan, ke Pontianak, ke Kubur Raya. Dulu di Kubur Raya saya diusir sama Dayak. Waduh. Sama Dayak diusir. Diusir, saya bilang, enggak, saya nggak mau keluar dari masjid. Saya bilang, kalian aja dengerin saya ceramah. Ya udah, akhirnya saya ceramah, mereka nggak apa-apa. Nggak ada panah tuh ya. Ah, nggak ada Nggak ada urusan. panah, nggak ada Kita sumpit kalau- gitu ya. Karena kan gini, kalau kita udah masuk dalam Islam, dengan segala kekurangan ya, dengan segala dosa yang kita punya, tetap aja kita mesti istiqomah, mesti punya cita-cita, tujuan hidup bahwa saya merindukan syahid. Daripada matinya di pinggir jalan nggak jelas, kan Iya. mendingan mati di atas panggung dakwah. Masya Allah. Berapa tahun itu jadi Ustadz berdakwah? Ya kemana-mana? sampai sekarang. Sampai sekarang masih. Sekarang, Ya cuma Allah. saya sekarang lebih fokus di sini. Nggak jarang kemana-mana lagi. Karena banyak yang nggak mau nerima saya ya. Oh gitu. Waduh. Saya di itu kayak macam di khutbah di hotel-hotel di Senayan. Saya sampaikan tentang minuman keras, tentang bahayanya, tentang kemunkarannya. Itu orang masjid datang, Ustadz, kalau khutbahnya kayak gitu nggak bakal dipanggil lagi katanya. Kenapa? Sebab di hotel itu kan tempatnya begitu. Saya bilang nggak apa-apa, saya bilang nggak dipanggil lagi khutbah juga. Saya bukan cari makan di sini, saya bilang. Ya seperti itulah. Jadi orang Oke. suka nggak suka ya. Jadi udah berapa tahun Ustadz Usman berceramah kemana-mana itu? Saya itu dari usia Betul, 19, 18 tahun. Waduh. 18 tahun. Jadi pertama tuh 18 tahun tuh khutbah di SMP Negeri 17 di Sawah Besar. Jadi belum bisa doanya apa, pokoknya naik aja udah. Waduh, nekat Terus dong. belakangan dia. Usia 18 tahun udah ceramah. Ya udah khutbah Jumat. Khutbah Jumat? Ya, Umur 18 tahun? ya. Itu udah lulus pesantren? Apa Belum. Lo kok bisa? Iya pokoknya saya kepengen. Lo ngomong sama DKM-nya boleh gitu? Ya dia kan saya ada yang bawa. Oh, ada yang bawa. Ada yang bawa gitu. DKM kan nggak tahu saya, disangkanya ustadz aja. Masya Allah. Terus akhirnya setelah berdakwah kemana-mana, gimana ceritanya nih bisa terbangun nih pesantren Ya, Asyifa Al-Islam ini? Saya khutbah ceramah ke Kalimantan Barat ya. Nah di situ ada tuh, tolong dong Ustadz Usman. Nah, udah manggil Ustadz tuh, padahal bukan Ustadz kan. Saya nih ada anak yatim di sini yang nggak mampu, nitip untuk dididik. Oh, oke.
akhirnya saya berpikir satu landasannya itu. Ini anak-anak nggak mampu, kayak macam di NTT itu ya. Ada anak-anak Islam, Muslimah yang nggak mampu sekolahnya cuma ada sekolah Kristen ya. Oke. Akhirnya jadi Kristen. Oke. Nah ini maka masih diselamatkan sejak dini. Kedua, saya banyak teman-teman nih yang Cina Muslim. Begitu ibunya meninggal bukan Muslim, dia panggil Ustadz untuk bacain doa, untuk tahlilan. Kemudian kadang-kadang ngedukung pemimpin yang bukan Muslim. Ini orang Islam ya, orang Cina nih, bukan Muslim, dia masuk Islam. Kalau nggak dididik dengan ilmu yang kafah, sehingga dia tidak punya sikap Islam yang kafah juga, maka akidahnya melenceng. Kemudian ibadahnya tidak sempurna. Maka ini wajib ini. Saya dirikan pondok pesantren beserta para ustadz. Oke. Ada Ustadz Solihin, Ustadz Kailani, sampai anak-anak ini Ustadz Fajri, Ustadz Rifki, Ustadz Darmawan, Ustadz Lubab. Tanpa mereka nggak akan terwujud ini. Jadi yang paling besar jasanya itu mereka. Ini kayak pejuang-pejuang ini, pejuang pendidikan. Masya Allah, ini berarti pendiri ini berarti ya? Ya, ini apa ya? Mereka ini yang menjaga. Sebab tanpa dijaga akan runtuh. Kalau kita dirikan nggak dijaga bangunannya runtuh. Jadi beli tanahnya tahun 2008. Terus terbangunnya? Ya bertahap sekitar berarti tahun 2009 itu masih rumah. 2009 rumah. Nah, kemudian ada kakak saya mewakafkan untuk sekolahan. Kakak apa nih? Kakak kandung? Kakak kandung. Masuk Islam juga? Ya, Masya kakak Allah. kandung saya mewakafkan atas nama mama saya. Masya Allah. Diwakafkan. Kemudian ada Muhsinin, Dermawan, mewakafkan buat masjid dan sebagainya. Akhirnya terbangun. Jadi yang paling besar jasanya mereka ini. Kayak Ustadz Fajri. Ya. Berarti pemegang saham ini berarti nih? Ya, ini pemegang saham utama. Masya Allah. Saya minum dulu kopinya. Ya itu belum dituang? Oh udah? Udah ada. Oh udah. Masya Allah. Enak bener nih Bang. Kopinya enak nih bener nih. Masya Allah. Terus Ustadz? Ya. Gitu. Jadi sekarang bagaimana pesantren ini bertahan? Bertahan itu kita mesti punya energi. Mesti ada asupan makanan dan minuman. Maka kalau kita kurang energi, maka minumlah air Asifa dulu. Iya, tuh promosi lagi. Jadi bisanya tetap lanjut. Satu karena izin Allah ya. Pasti. Keduanya Allah gerakan hati muhsinin, muhsinat, para dermawan, muslimin, muslimat untuk berdonasi di tempat ini. Kemudian juga di samping itu kami mencoba untuk membuka usaha mandiri air minum Asifa. Ini paling tidak walaupun belum bisa menopang semuanya, kita nggak beli lagi air minum keluar. Sebab kalau kita beli satu hari itu bisa butuh 20 galon. 20 galon kali 20.000, 400.000. Satu bulan udah Itu berapa duit? sendiri, 30 ya, kali ya, 40.000. ya. Nah, itu cukup besar. Iya, iya. Ya paling tidak ini berarti udah nggak perlu beli air lagi. Iya, gitu paling ya. nggak 12 juta sebulan tuh buat air minum aja. Nah, maka saya menginginkan kepada masyarakat khususnya umat Islam dan berdoa pada Allah supaya mereka berkenan berdonasi dengan membeli air minum ini. Sebab air minum ini insya Allah ini bagus. Karena dengan sistem teknologi reverse osmosis, RO. RO ya. Jadi lebih sejuk dan memang airnya air tanah, bukan dari air gunung. Alhamdulillah. Berarti paling tidak bisa menunjang operasional pesantren gitulah ya. Amin. Selain air minum, usaha apa lagi? Selain air minum, kami akan buka ayam. Apa ayam? Ternak ayam. Oh, ternak ayam. KUB. Sebab gini, ke satu banyak nasi tersisa bekas makan. Nah itu mesti difermentasi, jangan sampai mubazir nanti buat makan ayam. Setelah dicampur dengan kepala ikan, tulang ikan yang kami nanti cari di pasar. Jadi kepala ikan, tulang ikan itu kan dikeringkan, jemur, kemudian digiling jadi tepung, dicampur dengan nasi, dedak, dengan nasi dan sayuran. Itu untuk makan ikan, Supaya makan ayam. Ya, supaya kosnya bisa ditekan.
Nah itu cuma belum terwujud karena kita belum punya modalnya Oke. untuk Ya, bikin ya, ya. kandangnya dan juga untuk beli ayamnya. Kalau tanahnya udah ada buat Oke. ayam. Nah kalau kebutuhan yang mendesak untuk pesantren ini sekarang apa nih, Ustaz? Yang saat ini mendesak ya dua. Apa tuh? Ke satu masjid yang bocor nih. Oke. Jadi lantai 2 itu kan asrama anak laki-laki. Nah, dari masjid bawah ke atas itu ada lantai seluas kira-kira 200 meter persegi. Nah, itu keramik-keramiknya pada bocor. Sehingga rembesan airnya sampai ke tengah-tengah masjid. Waduh. Dan yang lebih mengkhawatirkan tiang listrik ya. Meteran itu kena aliran air juga. Oh alah. Bawahnya menggenang, kalau ada santri nginjek air itu kemudian koslet, nah itu resikonya sayang tanggung. Bahaya tuh. Ya, ya, ya. Terus satu lagi Satu lagi nih, asrama. untuk yang santri ya? Ya, untuk Oke. asrama santri. Sebab santri ini masih di atas masjid. Kami kepengen tuh bisa membebaskan tanah yang sebelah sana tuh. Ada seluas 400 meter. Nah, di situ akan dibangun asrama laki-laki. Jadi buat para donatur yang mau mendapatkan pahala, mendapatkan kebaikan selama di dunia dan akhirat ya, boleh ya berdonasi ke pesantren Ashifa Al Islami di Parung, Bogor ya. Nomor rekeningnya nanti kita tulis di sini ya, Ustaz ya. Boleh ya? Boleh. Nomor rekening sama nomor HP-nya Ustaz boleh ya? Boleh. Boleh. Siapa tahu ada yang mau pesan air, ya, ada yang mau wakaf dan sebagainya, dipersilakan ya. Mudah-mudahan semuanya partisipasi para donatur itu diterima di sisi Allah SWT sebagai amal jariah ya. Amin ya rabbal alamin. Ada lagi Ustadz Usman yang mau diceritain? Mungkin Ya. dulunya waktu main kungfu gitu. Karena saya tadi sempat ngeliat foto dia lagi gaya kungfu tadi masalahnya. Enggak, saya kalau begitu-gitu tuh itu ya cuma hobi aja. Loh, enggak, bukannya dulu lulusan Shaolin bukan? Maksudnya hobi mukulin orang gitu. Oh, hobi mukulin orang, Masya Allah. Dulu. Jadi sebelum sekolah itu kan gini ya. Ya, ya. Saya tuh setiap hari itu dikasih duit Sama sama anak-anak muda Cina-Cina. buat mukulin orang. Bukan, saya kira, diaduin setiap hari berantem. Oh Allah, di mana? Di depan rumah, Oh, di halaman Kartini. rumah, di Kartini. Udah berantem, kan saya nggak pernah kalah, menang terus. Kasih duit. Nggak tahu mereka pada taruhan Taruhan. gitu. Saya nggak Oh. tahu tuh. Setiap hari bertahun-tahun begitu. Akhirnya ketagihan saya. Buset. Latihan silat, latihan kungfu, baru juga selesai nih. Lagi lewat jalanan, ada anak-anak muda ya, sekelompok anak muda lewatin saya pukul aja udah. Apa-apaan nih kok pukul? Kamu ngelewatin saya nggak permisi. Ini kan jalan raya nggak peduli ya. Buset. Jadi kayak begitu tuh. Waduh, Jadi udah ketagihan. udah jadi predi dong ya. Tahu predi? Preman di dia. Enggak, justru saya nggak suka kalau berantem di kampung sendiri. Oke. Malu, maunya di luar. Gitu. Oh, berantemnya di luar. Waduh. Jadi belajar kungfu aliran apa dulu nih? Aliran sesat. Oh, aliran sesat. Masya Itu Allah. Shaolin itu Shaolin. Shaolin ya? Saya Iya. latihan kungfu masih kecil di Pademangan. Oh, Pademangan. Tadi kalau ngeliat fotonya sih emang gayanya kayak Shaolin. Makanya tadi saya bilang kan, ini pasti aliran Shaolin ini bener kan? Shaolin, Ya. terus latihan apa? Cimande, Cikarong. Oh, ada Cimande juga. Kemudian Aikido sedikit-sedikit. Widi, Aikido. Iya. Widi. Baik, alhamdulillah ya, mudah-mudahan. Ada satu lagi. Ada lagi, silakan. Pesantren tuh bukan cuma di sini. Ashifa nih ada 2 di Desa Tonjong, Kecamatan Tajur Halang, Bogor. Tajur Halang Bogor. Nah, itu kisahnya agak menarik tuh. Gimana tuh? Jadi ada tanah Pak Hasan, namanya Hasan, panggil Bang Ocim. Bukan bahasan yang tadi itu? Bukan. Oh, Itu bukan. Hasanri itu. Oh. Jadi tanahnya dikuasai sama preman-preman, dijadikan tempat biliar, buat bar, buat prostitusi terselubung. Akhirnya lapor nih sama teman-teman nih. Kita urusin kan dari mulai RT sampai bupati, sampai camat, kepala desa, sampai ke polsek, polres. Akhirnya dibulldozer oleh Satpol PP. Oke. Setelah itu premannya ngamuk, yang diserang yang punya tanah gitu. Hanya manggil lagi kami ke sana lagi sampai clash dengan preman-preman. Akhirnya premannya kabur. Premannya kabur. Setelah kabur kami ya udah pulang kan. Berdiri lagi tempat-tempat itu. Oh. Akhirnya saya dipanggil sama Pak Hasan. Osman gini dah, jangan pakai otot katanya. Coba deh nih saya kasih tanah nih. Dirikan apakah majelis taklim, apakah pesantren. Nah itu di sana tuh
tahun 1999 dikasih tanah. Jadi sebelum ada ini udah di sana. Oh, sama Lasana Namanya duluan. Asipa juga di sana. Oke. Asipa. Kemudian dihibahkan. Setelah dihibahkan berganti itu akhirnya diwakafkan. Diwakafkan akhirnya dibikin pondok pesantren Asifa Tonjong. Nah itu anak-anak masih ada di sana. Oh. Nah, kemudian- Sekarang berapa santri di sana? Di sana ada 11 ya. 11. Oh. Yang SMK di sana. Cuma ustadznya sekarang kan pulang. Pulang karena terus terang saat ini kami belum mampu untuk kasih infak honor tiap bulannya. Akhirnya belum ada ustadz yang dampingin. Ya, ya, ya. Nah, kemudian dengan dakwah di sana, ustadz-ustadznya tekun, ya, kemudian santrinya ada bacaan Quran dari mulai subuh sampai malam. Itu kan tempat prostitusi itu cuma dari sini nih jaraknya sampai ke kandang burung itu. Hah? Cuma 10 meter 10 aja. meter? Iya. Oh, Nah, terus? dia masih ada, tapi mulai sepi. Oke. Tapi kalau malam minggu sampai pagi juga itu. Karaoke-nya segala macam. Pesantren 10 meter tempat prostitusi. Iya. Waduh. Nah itu kemudian sekarang tinggal tahapan ke BPN untuk tanah wakaf. Setelah itu kami akan datang ke tempat prostitusi itu, bicara sama yang ngelolanya supaya dia pindah. Mungkin dia akan minta ganti bangunannya. Sebab yang ngasih tanah ini, Pak Hasan ini, dia tidak mau dengan otot. Sebab itu yang buka tempat prostitusi itu paman kandungnya. Oh gitu. Jadi ya dengan musyawarah lah gitu. Nah, cuma gangguannya, godaannya ada juga di sana. Contohnya ustadznya sama anak santrinya lagi Jumatan nih. Nggak tahu pintu kebuka. Pintu lemari terbuka. Banyak yang hilang. Oh gitu. Kemudian Quran dibuang-buang di bawah. Iya. Nah ini itu kan tantangan juga ya. Ya, ya. Nah, saya datang ke sana, saya cari nggak ada yang ngaku. Kalau saya kan hal kayak gitu saya datengin. Nggak usah banyak-banyak, sendiri aja. Ternyata memang nggak ada bukti ya, susah jadinya. Akhirnya kami pasang CCTV sampai sekarang. Terus udah pernah kerekam siapa yang? Nah, sejak itu belum ada lagi ya, belum ada kehilangan lagi. Oh, berarti yang ngelakuin takut sama CCTV ya berarti? Iya, takutnya masih CCTV. Masya Allah. Ya, mudah-mudahan yang diusahakan, yang diikhtiarkan oleh Ustadz Usman ini bisa terlaksana semua dengan baik Amin. lah ya. Itu aja harapan kita. Dan semenjak pesantren Asifa ini berdiri, Ustadz, itu sudah berapa santri, lulusan sini? Lulusan Saya Asifa. nggak bisa hitung dengan pasti, tapi banyak ya. Nah, kayak Ustadz Misbah itu dulu di sini, kemudian pindah ke pesantren lain. Nah, sudah dari Ustadz dia, sudah jadi salah satu pemimpin ya di pesantren Ciapus ya. Salah satu pengajar utama. Kemudian ada juga masih keluarganya beliau nih, Ustadz Sahrul ya, pulang ke NTT, jadi Ustadz jadi membimbing dari anak-anak sampai ibu-ibu tua yang nggak bisa baca Quran, Di dia NTT? dengan tekunnya. Di NTT? Di NTT, iya. Masya Allah. Nah, ini di sini ada beberapa, tadi saya dengar ada beberapa santri dari NTT. Ada juga ternyata yang santri daftar jadi santri tapi awalnya Kristen gitu atau Katolik gitu. Enggak. Dia beragama Kristen. Begitu sampai sini ya kita Islamkan. Iya, maksudnya datang ke sini masih Kristen, Iya. terus syahadat di sini, Iya. terus jadi santri di sini. Iya. Kok bisa begitu? Dari sananya orang tua gimana? Orang tuanya itu membolehkan. 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 Oh, oke. Kalau Ustadz Misbah tuh itu dilarang. Oke. Tapi luar biasa kekuatan imannya. Ya. Contohnya waktu dia mau bikin KTP di kampung, Iya, sampai 3 tahun katanya. boleh katanya bikin KTP di kampung, tapi kamu masuk Kristen lagi. Oh. Yang tetap bertahan di sini aja dia bikin. Ya alhamdulillah lah ya. Artinya santri-santri yang masuk di sini juga dibina dan dididik dengan baik gitu ya, Ustaz, ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Cukup, Ustaz? Ya, jadi untuk santri-santri ada pendidikan tauhid yang utama, akhlak, Ya. tahfizul Quran, kemudian fikih, Ya. ada juga bela dirinya. Sebab dengan bela diri itu anak laki-laki ya khususnya mempunyai kepercayaan diri. Nggak cuman bela diri, Ustaz. Fikih, akidah, penting kan. Jangan lupa kristologi, Ustaz. Ya, Karena kristologi itu yang bisa jadi benteng justru untuk itu pemurtatan. kami kepengen kristologi, makanya kami menginginkan, mengidam-idamkan Kodoni datang, ternyata Allah izinkan. Alhamdulillah. Insya Allah nanti diatur sama koordinator musrif kita nih. Ustadz Asepudin.
Insya Allah ya, nanti paling tidak ada pembekalan gitulah. Oke, baik, alhamdulillah. Jadi buat para mirsa jangan lupa yang mau minum air yang segar dan sehat boleh nih ya. Asyifa Fahma ya. Ini produk daripada Pondok Pesantren Asyifa Al Islami di Parung, Kota Bogor. Boleh diborong maksudnya. Barakallahu fikum. Terima kasih banyak buat para mirsa yang ingin berdonasi nanti kepada Pondok Pesantren ini boleh mengirimkan ke nomor rekening yang ada di bawah ini ya. Juga kalau yang mau menghubungi Ustadz Usman juga boleh, nanti ada nomornya juga. Kami berdoa mudah-mudahan para donatur partisipasinya diterima di sisi Allah SWT ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, kalau gitu kita pamit undur diri ya Ustadz ya. Ya. Terima kasih banyak Ustadz kisahnya, mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi buat kita. Kita pamit undur diri, kita jumpa di podcast-podcast lain yang lebih menarik lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.